Hai, gue Salsa. Hai, gue Acila. Gue Nadia. Dan kita Sunstalk. Hai guys, balik lagi sama kita Sunstalk. Buat kalian yang baru mampir ke video kita, ke channel YouTube kita, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Jadi, kemarin tuh kan Nadia sempat buka poll gitu kan, kayak kalian minta kita bahas apa. Nah, terus ternyata pada lumayan kesebut banyak nih pada minta George Floyd. Ya mungkin karena George Floyd tuh masih terlalu dekat case-nya, kita masih belum tahu kebenarannya apa gimana gitu. Jadi masih sedikit takut kita kalau misalnya dibahas sekarang terlalu dekat dan masih rame banget gitu. Jadi untuk memperingati gerakan Black Lives Matter ini, kita mau ngebahas tentang kasus rasisme yang dari tahun 1944, way back then gitu. Ini kita mau ceritain tentang George Stinney Jr. Jadi intinya dia tuh dihukum mati di umur dia yang masih 14 tahun dan 70 tahun kemudian baru ketahuan kalau dia tuh sebenarnya false accusation gitu. Intinya gitu. Oke, kita mulai ya ke ceritanya. George Stinney Jr. di usianya yang ke-14 menjadi orang yang paling muda di Amerika Serikat untuk dihukum mati di abad ke-20. George itu diduga membunuh dua anak perempuan, Betty June Binnicker, 11 tahun, dan Mary Emma Thames, 8 tahun. George Junius Stinney Jr. lahir di kota kecil di Clarendon County, South Carolina, bernama Alcolu pada tanggal 21 Oktober 1927. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, George Stinney Senior dan Amy, kakaknya John yang berusia 17 tahun, dan tiga adiknya, Charles 12 tahun, Catherine 10 tahun, dan Amy 7 tahun. Keluarga mereka tuh dikenal harmonis, ayahnya kerja di pabrik kayu, dan hampir semua anak laki-laki di Alcolu tuh kerja di situ. Nah, mereka tinggal di rumah 3 kamar yang disediain sama perusahaan tempat ayahnya kerja. Jadi hutan di Alcolu tuh subur banget dan ngasilin bahan material kayu yang menjadi lapangan kerja buat para penduduknya, termasuk ayahnya si George. Nah, area itu tuh kecil dan penduduknya sedikit, tapi banyak aktivitas yang dilakukan penduduknya. Nah, karena penduduknya sedikit, jadi orang-orang di sana tuh bisa dibilang kenal satu sama lain gitu loh, dan saling percaya banget sampai di level pintu rumah tuh kalau nggak dikunci ya bakal tetap aman. Makanya dengan adanya kematian dua anak perempuan ini tuh bikin seluruh isi kota shock. Nah, penduduk kulit putih dan penduduk kulit hitam itu tuh dipisahin sama rel kereta gitu loh, dan mereka tuh jarang interaksi satu sama lain. Soalnya sekolah, gereja, fasilitas umum gitu tuh mereka udah punya masing-masing sendiri. Makanya mereka nggak punya alasan banyak untuk saling interaksi, kecuali di pabrik kayu itu di mana penduduk kulit putih dan penduduk kulit hitam itu tuh kerja bareng. Nah, di siang hari di tanggal 24 Maret 1944, Betty June Binnicker yang berumur 11 tahun dan temannya Mary Emma Thames yang berumur 8 tahun pergi ninggalin rumahnya buat nyari bunga liar. Mereka naik sepeda Betty dan sesekali jalan ngikutin trek rel kereta api. Mereka sering main di area penduduk kulit hitam walaupun mereka berdua adalah penduduk kulit putih. Di hari itu tuh emang lagi musim semi, jadi lagi indah-indahnya gitu loh, banyak bunga-bunga yang lagi mekar. Makanya Betty dan Mary hunting bunga liar. Pas lagi nyari-nyari gitu, mereka lihat George dan adiknya Amy. Betty sama Mary tuh nanya ke George, kamu tahu nggak tempat nyari bunga liar di mana? Nah, si George bilang nggak tahu. Dan Betty akhirnya sama Mary itu lanjut nyari lagi berdua. Nah, setelah itu, mereka berdua udah nggak pernah balik lagi ke rumah. Orang-orang tuh nyariin mereka semalaman, tapi nggak ketemu-ketemu, sampai besoknya segerombolan pekerja kayu nemuin jenazah mereka di got gitu, yang masih ada di area punya George Burke Senior, yang pada saat itu adalah orang penting gitu di pabrik kayu. Badan kedua anak perempuan itu ditemuin mengenaskan, dengan banyak darah dan kelihatan abis dianiaya gitu. Pihak berwajib akhirnya datang ke TKP dan si Betty sama si Mary langsung diotopsi kan. Dan hasilnya tuh tulang kepala mereka kayak bekas ditusuk oleh siapapun yang melakukannya dengan tenaga yang emang kuat banget gitu.
Pemeriksa medis bilang kalau mereka itu ditusuk pakai sesuatu yang tumpul, yang bagian atasnya tuh bulat gitu, kayak bentuk paku gitu loh, tapi ukurannya besar, kayak seukuran palu. Nah, dugaannya si alat ini tuh adalah railroad spike. Jadi tuh kayak alat buat ngencengin rel gitu loh. Ntar gambarnya dikasih lihat kalau misalnya kalian nggak tahu. Ada sedikit luka memar di bagian kelaminnya si Betty, yang berarti kemungkinan dia diperkosa juga. Jenazah mereka tuh letaknya nggak jauh dari lokasi terakhir mereka ketemu sama George sama adiknya. Nggak butuh waktu lama untuk polisi langsung datang ke rumah keluarga Stinney. 2 polisi kulit putih ngebawa dan ngeborgol tangan George dan Johnny kakaknya. Johnny akhirnya dilepas sama si polisi, tapi si George enggak. George akhirnya ditahan di penjara di South Carolina. Di sana dia diinterogasi sama beberapa polisi kulit putih di ruangan tertutup dan terkunci tanpa saksi selain polisi selama 1 jam. Nah, sampai salah satu polisi ngasih pengumuman kalau George sudah mengakui tindakan pembunuhannya. Nah, menurut pengakuannya, George mau have sex sama Betty yang umurnya 11 tahun, tapi nggak bisa kalau ada si Mary. Nah, biar George bisa have sex sama Betty, dia harus nyikirin Mary dulu dong. Ya udah dibunuh deh si Mary. Tapi pas mau dibunuh, mereka berdua tuh kayak ngelawan gitu, dan akhirnya ya udah mereka dua-duanya dibunuh gitu. Pakai si railroad spike yang tadi Nadia udah ceritain, yang ukurannya tuh 37 cm-an. Nah, itu tuh si railroad spike itu ditemuin gak jauh dari jenazahnya si Betty sama si Mary ini. Jadi, pengakuan ini tuh cuma disampaikan secara lisan doang sama polisinya, tanpa ada bukti tulisan atau at least tanda tangan George lah kalau dia memang mengakui pembunuhan yang dia lakukan gitu. Adapun kemungkinan dia memang benar ngaku kalau dia tuh memang membunuh. Tapi itu juga karena dia sebelumnya disiksa dulu sampai di poin dia milih untuk ya udah deh ngaku aja gue udah ngebunuh gitu. Karena dia capek, dia kesakitan banget gitu, udah disiksa-siksa, biar gimana deh caranya biar berhenti nih gue disiksa, makanya akhirnya dia bikin pengakuan palsu itu. Nah, besoknya dia didakwa atas pembunuhan tingkat 1 atau pembunuhan sengaja berencana. Jadi, dia tuh diinterogasi selama berjam-jam tanpa orang tuanya atau pengacaranya. Pokoknya dia nggak pernah dikasih kesempatan untuk dapat bantuan buat ngebela diri dia sendiri gitu. Bahkan sebenarnya orang tuanya aja tuh nggak dibolehin untuk nengok dia selama dia di penjara. Nah, jadi tuh emang di zaman itu orang kulit hitam tuh kayak diajarin untuk lebih hormat sama orang kulit putih, menghindari eye contact sama orang kulit putih juga. Jadi harus, kalau misalnya ada orang kulit putih, lihatnya harus ke bawah, jangan ajak salaman atau ada kontak fisik sama orang kulit putih, dan nggak boleh ngomong juga kecuali disuruh ngomong gitu. Hal-hal itu tuh kayaknya udah tertanam di pikirannya George dari kecil. Jadi dia tuh kalau ditanya sama orang kulit putih, jawabannya pasti yes sir atau no sir doang gitu. Pokoknya harus tetap sopan gimana caranya. Kebayang dong anak umur 14 tahun diinterogasi berjam-jam dan polisinya tuh berkulit putih semua. Pasti dia banyak ngomong yes sir gitu kan, yang akhirnya dipakai lah sama si polisi-polisi itu untuk bikin seolah-olah emang George tuh ngelakuin si pembunuhan ini. Nah, seisi kota tuh pada zaman itu marah banget sama si pembunuh ini, sama si George ini, sampai penduduk laki-lakinya tuh ngancem mau membobol penjara buat ngabisin si George ini. Bahkan ayahnya George tuh dipecat dari perusahaannya, dari tempat dia bekerja, dan mereka sekeluarga tuh pergi dulu dari kota karena takut nyawa mereka juga terancam sama penduduk-penduduk yang marah ini gitu. Akhirnya pengadilan dilakukan pada tanggal 24 April 1944 di Clarendon County Courthouse. Nah, George ini ditemenin sama pengacaranya yang sebenarnya pengacaranya juga cuma formalitas doang gitu. Yang pembelaan dia tuh cuma George tuh terlalu muda untuk bertanggung jawab atas pembunuhan yang dia lakukan gitu. Pada saat itu pengadilan dimulai pada jam 2.30 siang dan berakhir pada jam 4.30 sore. Nah, setelah pengadilan tuh juri diskusi gitu selama 10 menit buat nentuin hukuman apa nih yang pantas buat George ini. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk menghukum mati George dengan kursi listrik. Yang resenya adalah pas pengacaranya diminta untuk banding, pengacaranya tuh cuma bilang gini, gak bakal ada banding karena keluarganya George tuh gak mampu katanya, gak punya uang untuk minta keringanan hukuman. Padahal basically tuh
George itu keluarganya nggak dibolehin untuk datang ke pengadilan. Jadi George tuh bener-bener sendiri ya datang nengok ke penjara aja nggak boleh, apalagi ke pengadilan gitu kan. Jadi bener-bener dia tuh sendiri banget dan pengacaranya tuh ya udah kayak gitu kayak cuman basa-basi doang. Mungkin yang penting ada pengacara doang. Bahkan pada saat itu orang kulit hitam tuh nggak dibolehin untuk datang ke si pengadilan ini. Tapi ada laporan bahwa 1.500 orang kulit putih tuh mengelilingi ruangan pengadilan gitu, nggak adil banget kan? Jadi George tuh bener-bener ya udah orang kulit hitam sendiri diadili pada zaman itu tuh kayak ya udah dia sendiri aja nih anak 14 tahun ini tuh. Pas ditanya tentang pengadilannya, Lorraine Binnicker Baylor, kakaknya Betty, salah satu korban yang umurnya 11 tahun, bilang, everybody knew that he done it. Even before they had the trial, they knew he done it. But I don't think they had too much of a trial, katanya gitu. Terus, NACP atau National Association for the Advancement of Colored People sempat nyoba untuk menghentikan proses pengadilan, tapi nggak berhasil. Pokoknya ini tuh case-nya kalau misalnya orang kulit putih versus orang kulit hitam pada zaman itu, ya udah pasti si orang kulit hitam tuh bakal kalah gitu. Udah telak banget pasti si orang kulit putih ini yang menang. Padahal kalau dipikirin lagi nih ya, George tuh pada saat itu umurnya masih 14 tahun. Terus tingginya cuma 154 cm dengan berat badan yang cuma 43 kg. Terus dia ngebunuh 2 orang anak perempuan gitu sekaligus. Ya hampir nggak mungkin sebenarnya gitu kan. Jadi pengakuannya George tuh dia bunuh yang kecil dulu buat bisa having sex sama yang besar, terus dia bunuh yang gede nih, abis itu dia perkosa jenazahnya gitu. 20 menit kemudian George balik lagi untuk memperkosa lagi yang gede ini, memperkosa lagi si Betty, tapi dianya udah terlalu dingin. Ini semua tuh dia ngaku sendiri, tapi ya emang bisa jadi dia tuh sebenarnya ngaku karena dia disuruh sama orang lain gitu loh. Karena itu nggak ada bukti tulisannya, yang harusnya kan kalau misalnya pembuktian gitu tuh ada catatannya gitu, ada bukti tertulis atau ya cuman tanda tangannya doang lah kalau si George ini ngakuin kesalahannya gitu. Tapi ini tuh nggak ada. Jadi memang ini tuh cuman secara lisan doang dari si polisi itu ngomong, iya George udah ngaku gitu. Akhirnya George dieksekusi pada tanggal 16 Juni 1944, 83 hari saja setelah hari pembunuhannya. Nah, pada jam 7.30, George jalan ke ruang eksekusi sambil bawa Bible. Pas dia duduk di kursi listrik itu, badan dia tuh masih kekecilan untuk bisa dipasang si strapnya. Jadi dia akhirnya pakai si Bible yang dia bawa ini untuk jadi alas supaya dia lebih tinggi pas duduk gitu. Bahkan penutup matanya aja tuh masih kelonggaran buat dia. Sampai akhirnya pas disetrum itu tuh si penutup matanya karena longgar banget, jadi akhirnya copot. Jadi orang-orang tuh bisa lihat gitu ekspresinya si George pada saat dia di setrum tuh kayak gimana, sedih banget, kasihan banget guys. Nah, pas ditanya ada kata-kata terakhir nggak dari George gitu, dia cuman geleng kepala doang. Any last words? Terus akhirnya George diumumkan meninggal kurang dari 4 menit setelah dia dieksekusi. Ini bakal kita liatin video reka ulang aja sih pada saat si George ini dieksekusi mati. Please, can we go? Pada tahun 2009, Matt Burgess, dia seorang pengacara gitu, berencana untuk mengajukan laporan dari anggota keluarga Stini yang masih hidup. Amy Ruffner ngerasa janggal karena dia dulu seharian sama George pas hari dia dituduh melakukan pembunuhan. Tapi Amy sama sekali nggak diminta untuk kesaksiannya atau nggak diperiksa sama sekali gitu. Jadi Amy Ruffner itu adalah adik George yang di tahun 1944 itu ya masih usianya 7 tahun. Nah dia di tahun 2009 bikin kesaksian yang isinya tuh dia menggambarkan gimana tubuh George hangus setelah dieksekusi dan dikubur
tanpa ada tandanya tuh di kuburannya. Amy juga bilang dia pas kakaknya dijemput di rumahnya itu sama beberapa orang kulit putih berseragam, dia ngumpet di kandang ayam. Nah, di tahun 2014 diadakan sidang ulang untuk kasus George ini kan. Hakim Carmen Mullen bilang kalau tugasnya di kasus ini tuh bukan untuk memutuskan kalau George tuh bersalah atau tidak dalam perkara pembunuhan 70 tahun yang lalu. Dia bilang kalau sidang ini tuh diadakan hanya untuk memastikan kalau George mendapatkan keadilan atau tidak di pengadilan pada tahun 1944. Matt Burgess, si pengacara ini juga bilang ke CNN di tahun 2014 kalau South Carolina tuh masih mengenal George Stinney sebagai pembunuh. Nah, Matt ngerasa ada sesuatu yang harus diubah karena dia ngerasa dia punya kesempatan untuk ngebenerin kesalahan yang selama 70 tahun belum terungkap kebenarannya. Saudara-saudara George yang masih hidup bersama pengacara-pengacaranya mengajukan writ of coram nobis. Jadi, coram nobis itu dia istilah dari Latin ya, bahasa Latin, yang kalau diterjemahin ke bahasa Inggris itu artinya error before us. Jadi singkatnya tuh, coram nobis adalah kayak sesuatu aksi untuk membuktikan kalau hasil sidang sebelumnya itu yang di tahun 1944 itu nggak valid atau nggak reliable. Cuman gue sendiri sebenarnya masih belum terlalu ngerti sih sama istilah si coram nobis ini, jadi please do correct me if I'm wrong ya. Terus cara itu tuh dilakukan soalnya George dan para saksi ya udah meninggal, jadi bakal susah untuk bikin sidang ulang. Ditambah lagi dokumen dari pengadilan yang tahun 1944 tuh cuman ada dikit, dan mereka nggak bisa melakukan pengadilan ulang itu karena buktinya udah nggak ada, dan itu udah kasus yang 70 tahun yang lalu. Jadi yang bisa mereka lakukan dan mereka minta ke pengadilan itu sebenarnya simply cuman menghapus tuduhan George kalau dia pembunuh. Ya kasarnya mah pengen ngebenerin nama baiknya si George lah gitu. Mereka ngasih bukti baru, mereka asin saudara-saudaranya dan pengacaranya ini ngasih bukti baru untuk menyangkal tuduhan bahwa George did the murder, termasuk penyataan sumpah dari Charles dan Amy. Jadi Charles itu adiknya George yang dulu masih 12 tahun dan Amy yang masih 7 tahun waktu itu. Jadi pada hari di mana dua anak perempuan itu meninggal, Charles dan Amy itu seharian sama George. Nah terus ada lagi nih teman satu selnya George namanya Wilfred Johnny Hunter. Dia juga memberi kesaksian kalau George tuh selalu bersikeras kalau dia tuh nggak bersalah. Dan polisi maksa George untuk mengaku perbuatan yang bukan dia yang lakukan gitu. Tim pembela juga nemu beberapa pelanggaran selama proses penahanan George. Contohnya, salah satu orang yang bantu nyari dua korban itu tuh, dia punya keluarga yang punya tanah di mana si jenazah dua anak perempuan itu ditemukan. Nah, yang punya tanah ini, waktu di pengadilan tuh ditunjuk untuk jadi juri. Kejanggalan lain juga George nggak pernah ditemenin sama pengacara atau bahkan orang tuanya pas diinterogasi, padahal masih di bawah umur, kayak tadi yang Acil bilang tuh di sebelumnya. Terus, affidavit atau surat pernyataan sumpah dari Reverend Francis Batson yang di pengadilan terdahulu ditanya-tanya juga. Jadi dia tuh diduga yang nemu si dua anak ini nih, Betty dan Mary. Dan dia juga yang narik mereka dari got. Di statement baru dia, waktu itu Betty dan Mary tuh ditemukannya tuh nggak dalam posisi banyak darah. Jadi kemungkinan mereka tuh dibunuh di tempat lain terus dipindahin ke got. Nah jadi kalau dipikir-pikir, ya kayak yang tadi Acil bilang, George tuh tingginya cuma 154 cm dan beratnya cuma 43. Kayak nggak mungkin aja gitu punya kekuatan segitu banyak untuk melakukan semua hal itu gitu. Dan apalagi sendirian gitu. Terus ada lagi nih seorang psikiater forensik, dia melakukan percobaan kalau anak muda berkulit hitam diinterogasi sama polisi kulit putih di daerah South Carolina tuh gimana sih behavior-nya gitu. Nah, setelah dilakukan percobaan, dia menyimpulkan
menurut pengalamannya dia sebagai psikiater, pengakuan apapun yang datang dari si Black yang teenager ini, yang dilakukan percobaan ini, pengakuannya tuh dia bikin pengakuan yang salah, dipaksa, dan seolah-olah dia tuh takut sama yang nyuruh dia ngaku ini. Jadi bisa dibilang pengakuannya tuh nggak reliable gitu, nggak bisa dipercaya, kebuktiannya tuh bener apa enggak gitu. Nah, semua bukti-bukti itu disampaikan selama 2 hari di pengadilan di tahun 2014 yang jauh lebih lama daripada pengadilan George waktu dulu yang cuma memakan waktu sekitar 3 jam. Padahal waktu pengadilannya George itu menentukan hukumannya George yang ujung-ujungnya hukumannya dihukum mati. Dalam waktu 3 jam doang gitu dia bisa dapat hukuman itu, jadi kayak aneh gitu. Nah, terus Hakim Carmen Yulin yang memimpin kasus di tahun 2014 ini, dia menemukan fakta bahwa kemungkinan kalau pengakuan si George dulu itu dipaksa sama pihak berwajib. Dan dia juga menemukan pelanggaran-pelanggaran pada kasusnya yang dulu, yaitu pertama, pengakuannya yang dipaksa sama pihak berwajib. Kedua, pengacaranya yang bisa dibilang useless lah, karena dia cuma ngebela dikit banget. Dia cuma ngebela kalau misalnya George itu terlalu muda untuk bertanggung jawab atas kriminal itu, tapi udah selain itu dia nggak ngebela apa-apa lagi gitu. Ketiga, pemilihan jurinya tuh nggak fair karena isinya tuh orang kulit putih semua, padahal George sendiri kan anak kulit hitam, dan pada zaman itu tuh rasisme masih kental banget, jadi bisa bias gitu dari judgement-nya orang yang beda ras itu. Yang terakhir, hukuman untuk anak 14 tahun tuh terlalu kejam gak sih, dan gak normal dilakukan even for masa sekarang gitu. Nah, tapi Hakim Yulin bilang kalau pengadilan yang dulu tuh belum tentu salah, tapi emang bener melakukan banyak pelanggaran. Jadi kayak di awal gue bilang tadi itu, pengadilan baru ini tuh dibikin bukan untuk membuktikan kalau George tidak bersalah, tapi untuk membuktikan kalau George tuh dulu dapat keadilan atau enggak. Tapi apakah George beneran gak bersalah? Kemungkinan besar sih iya gak bersalah. Karena di sebuah artikel di koran The Post and Courier yang dipublish di bulan Maret 2018, di situ dikatakan kalau pembunuh aslinya tuh seorang kulit putih yang ayahnya tuh punya power dan kaya banget. Jadi dia bisa mengalihkan kesalahan si anaknya ke George Steele Jr. Di artikel yang sama juga dikasih tahu kalau pembunuh aslinya itu namanya George Burke Jr. Dan dia bikin pengakuan di deket-deket hari kematiannya kalau dia tuh emang ngebunuh si 2 anak perempuan ini, Betty sama Mary. Tapi masih ditutupin. Nah, dia meninggal di umurnya yang ke-29 karena penyakit ginjal, 3 tahun setelah kasus kematian Betty dan Mary. Nah, si ayahnya juga ini tuh dulu jadi salah satu juri di pengadilannya George Steele Jr. Dan orang ini juga dulu punya tanah di mana jenazah Betty dan Mary ditemukan. Jadi kan fishy banget gitu. Orang-orang Alkolu, terutama yang perempuan, mereka tuh tahu harus menghindari area si George Burke Senior ini, alias ayahnya pembunuhnya ini. Karena emang keluarga mereka ini terkenal violent atau kasar. Terus di artikel ini juga ada percakapan dengan Wayne Burke. Dia tuh anak sulungnya George Burke Jr. Jadi dia bilang, dia waktu itu masih kecil pas kejadian Betty dan Mary dibunuh. Dan dia cuma tahu apa yang neneknya kasih tahu selama dia tumbuh dewasa. Neneknya membesarkan Wayne setelah ayahnya meninggal pas Wayne masih kecil. Jadi Wayne tuh bilang kalau ayahnya sempat papasan sama Betty sama Mary pas ayahnya itu mau ngedrop kayu gitu deh pakai truknya dia. Terus pas papasan itu dia nawarin tumpangan gitu ke Betty sama Mary untuk nyari si bunga liar ini. Jadi rencananya tuh kalau misalnya kelihatan ada bunga liar, ya di drop tuh si Betty sama Mary.
gitu. Nah, kalau statement ini benar, berarti kan George ini sama Amy bukanlah orang terakhir yang ngelihat Betty dan Mary pas masih hidup. Tapi ya sampai sekarang belum ada orang yang tahu pasti sih gimana kejadian Betty dan Amy bisa meninggal. Dan kalaupun George ini beneran bersalah, hukumannya tuh jahat banget gitu untuk ukuran anak 14 tahun. Tapi kalau case-nya dibalik nih, yang bunuh anak laki-laki kulit putih yang usianya sama 14 tahun, kemungkinan besar treatment-nya tuh bakal beda. Jadi itulah yang dirangkum di artikel koran The Post and Courier ini. By the way, ini tuh sebenarnya kasus ini bakal ada ininya nih, short movie-nya, judulnya 83 Days. Sebenarnya ini udah keluar, cuman dia film festival gitu, jadi susah untuk kita nonton secara legal ya. Tapi kemarin tuh gue sempat nemu grupnya gitu, grup di Facebook. Dia bakal launching officialnya di website yang nanti mungkin bisa ditaruh di deskripsi ya kalau kalian misalnya penasaran nonton. Itu ntar tanggal 16 Juni. Oke guys, jadi itu tadi cerita tentang George Junius Stinney Jr. yang menjadi korban rasisme. Semoga kalian wawasannya bertambah. Kita juga jadi tambah wawasannya. Iya, tentang kasus rasisme yang sampai sekarang masih jadi kasus yang besar. Iya. Lagi di Amerika. Sebenarnya di sini juga jadi kasus tahu. Iya. Di Papua. Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya, oke? Oke, hope you guys like our videos and see you guys on our next video. Bye-bye!